Hingga saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat terus berupaya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara terkait dugaan penyalahgunaan anggaran negara sebesar 7,36 miliar yang diperuntukkan bagi belanja beasiswa pendidikan disalurkan kepada penerima yang tidak berhak. Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat yang dirilis pada hari Jumat tanggal 30 Agustus lalu mengenai adanya dugaan penyalahgunaan keuangan negara sebesar 7,36 miliar pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan bagi belanja beasiswa pendidikan disalurkan kepada penerima yang tidak berhak. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat mengungkapkan temuan indikasi penyalahgunaan keuangan negara oleh BPK tersebut sedang ditindaklanjuti, seperti soal transfer dana beasiswa kepada mahasiswa penerima namun nama dan rekeningnya bermasalah, pengiriman dana beasiswa yang dikirim kepada beasiswa yang sudah wisuda namun masih menerima bantuan, juga ada mahasiswa yang sudah drop out tidak kuliah namun masih menerima bantuan beasiswa. Abdul Fattah menjelaskan berbagai indikasi tersebut sedang ditindaklanjuti, namun Dinas Pendidikan Papua Barat ini meminta Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan kelonggaran atau kemudahan karena rekomendasi yang disampaikan adalah anggaran negara yang terindikasi salah penggunaannya wajib dikembalikan ke kas negara agar tidak menjadi temuan hukum. Jadi temuan BPK itu yang 7,3 miliar itu rekomendasinya ditindaklanjuti kepada yang bersangkutan. Karena di sini ada berapa indikasi temuan. Pertama itu yang ada di Bank Papua yang retur itu yang tidak bisa ditindaklanjuti mentransfer karena faktor namanya tidak ada kesalahan, kemudian faktor rekening. Tetapi itu sudah kita tindaklanjuti, sudah dananya sebagian sudah dikembalikan ke kas daerah, tinggal beberapa, tapi artinya bahwa itu sudah bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Kemudian yang kedua itu indikasi temuannya juga di situ adalah ada beberapa mahasiswa sudah selesai, sudah wisuda tapi masih menerima bantuan. Tetapi saya memberikan klarifikasi bahwa mereka pada saat mengajukan bantuan itu kan masih dalam tahun anggaran itu. Dalam proses kuliah, Pak? Ya, beda kalau kita dengan SD, SMP, SMA, kita tahu masa kelulusannya itu tahu bulan Mei, ya ini bulan Maret, ya. Kalau mahasiswa kan susah kita prediksi. Kenapa? Mungkin barangkali mata kuliahnya sudah selesai, tapi mungkin terkendala di skripsi. Mungkin skripsi sudah, tapi mungkin ada faktor lain lagi sehingga harus dia tertunda. Nah, dia tertundanya itu kan dia di tahun itu juga, tetapi itu masuk dalam indikasi temuan. Nah, rekomendasinya harus dana itu dikembalikan. Kemudian ada indikasi sudah tidak kuliah lagi, ya. Kemudian masih menerima bantuan. Saya tentunya berharap mudah-mudahan dari pihak BPK memberikan kelonggaran, kemudahan. Jika memang itu rekomendasinya harus dikembalikan, mungkin barangkali ada keringanan, dia cicil atau dia bagaimana. Karena bagaimanapun ya kita sudah menyalurkan bersangkutan, mungkin hal-hal teknis yang mungkin barangkali kita ada lalai di situ. Seperti diketahui dalam rilis resminya pada Jumat 30 Agustus lalu, BPK RI Perwakilan Papua Barat mengungkapkan ada 31,60 miliar anggaran negara di Pemprov Papua Barat yang digunakan tidak tepat sasaran, sehingga harus diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan. Dari 31,60 miliar anggaran negara yang menjadi temuan tersebut, 11,36 miliar digunakan untuk belanja beasiswa pendidikan disalurkan kepada penerima yang tidak berhak sebesar 7,36 miliar, belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi sebesar 321,99 juta, belanja bantuan tidak terduga yang tidak sesuai kondisi sebesar 4,53 miliar, dan belanja modal jalan irigasi dan jaringan senilai 8,2 miliar. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.